Ini kita akan mempelajari materi lanjutan ya terkait dengan pengendalian kualitas statistik, yakni dengan menggunakan peta kendali atribut ya. Jadi control chart atribut. Materi ini merupakan materi terakhir ya untuk mata kuliah statistik industri. Dari pertemuan pembahasan sebelumnya, kita telah membahas mengenai peta kendali yang variabel ya. Jadi kontrol chart yang variabel. Kalau yang variabel itu merupakan pengendalian kualitas ya, dengan datanya yang sifatnya bisa diukur. Jadi nilainya itu sifatnya adalah kontinu gitu kan. Contohnya misalnya panjang, berat, temperatur ya. Apabila data kualitasnya itu kelompok variabel seperti ini, maka peta kendalinya atau kontrol chartnya menggunakan yang kelompok variabel. Nah, yang kemarin kita pelajari dan umum digunakan adalah peta X bar ya. Jadi peta X bar R ya, X bar R ya, dan X bar S gitu. Jadi kemarin kita mempelajari bagaimana menggunakan dan menginterpretasikan dari peta kendali yang variabel, yakni peta X bar R dan peta X bar S. Nah, sekarang kita akan mempelajari bentuk lain dari control chart di mana data kualitasnya itu bersifat kategori atau dikotomi. Contohnya misalnya baik dan tidak baik atau buruk, cacat tidak cacat ya. Nah, itu masuk kepada peta kendali yang atribut ini yang umum digunakan. Ini pertama peta P atau proporsi gitu. Kemudian peta C ini kalau ibaratnya mungkin saya sebut cacat atau defektif ya. Kemudian peta U ini cacat untuk per unit, singkatnya seperti itu. Jadi yang umum digunakan untuk peta kendali yang data kualitasnya atribut, sifatnya atribut, pertama peta P ini kalau mau diasosiasikan ya proporsi cacat. Proporsi cacat berarti cacatnya berapa persen gitu ya. Nah, tidak kemudian dikembangkan peta P di sini juga bisa melihat jumlah unit cacat. Nah, maka di sini ditambahkan N di sini, NP, peta NP. Jadi sebenarnya peta P sama NP ini adalah sama, cuma yang ditampilkan kalau peta P bentuknya proporsi atau persentase, kalau peta NP di sini bentuknya jumlah cacat, jadi proporsi. Artinya kan sama sebenarnya, cuma yang ditampilkan di sini kalau P adalah nilai proporsi, kalau NP adalah jumlah cacat, jumlah nilainya. Kemudian peta C di sini menunjukkan jadi data kualitas yang cacat, defektif gitu ya. Peta U nanti menunjukkan jumlah cacat per unitnya ya. Nanti coba kita akan detailkan. Nah, peta kendali P pertama. Nah, di sini peta kendali P akan membandingkan banyaknya cacat dengan suatu pengamatan. Ya, jadi nanti kalau misalnya dari prosentase cacat yang diketahui itu ya, nanti akan dapat kita buat suatu klasifikasi diterima atau ditolak. Itu berdasarkan proporsi cacat yang diamati begitu. Langkah-langkahnya dalam membuat peta kendali P, pertama subgrup
sama ya. Jadi dengan peta atribut kemarin bahwa pertama yang mau kita ambil datanya itu kita buat beberapa subgroup atau kelompok kecil-kecil data begitu ya. Dimana untuk jumlahnya itu semakin banyak semakin bagus ya. Gitu. Semakin banyak semakin bagus. Jadi misalnya dalam satu grup itu jumlahnya 30 misalnya. Satu 30, grup 2 30 dan seterusnya. Nah, di mana jumlah dari subgrup ya itu eh, bisa antara 20 sampai 25 begitu. Jadi subgrupnya itu akan semakin banyak semakin bagus begitu. Semakin mewakili ya kumpulan dari populasi. Setelah kita kelompokkan, kita dapat datanya, nah kemudian baru kita hitung proporsinya untuk masing-masing subgroup. Nah, kemudian kita cari nilai rata-rata dari P ya. Jadi nilai proporsinya secara total. Nah, kemudian yang poin pentingnya di sini tentunya kita akan membuat atau menghitung nilai upper center line dan lower center line. Upper ini batas paling atas, lower ini batas paling bawah gitu. Nah, nilai P-nya di sini adalah nilai proporsi di sini. Nah, nilai cacat proporsi di sini. Kemudian dikalikan plus ditambah dulu ya karena upper ditambah lower dikurangi 3 kali P dikali 1 minus P dibagi N. N ini adalah jumlah dari data ya, jumlah dari datanya. Oke, kemudian setelah kita dapat nilai upper, lower, jadi batas atas, batas bawah, dan nilai center line di sini P-nya, maka kita dapat gambarkan di sini. Ya, jadi berupa grafik begitu. Ya. Nah, ini apa proporsi di peta P di mana kita akan bisa mengetahui apakah proporsi cacatnya berada pada batas kendali atau tidak. Contohnya begini. Jadi misalnya di sini perusahaan ya ingin menginspeksi produksinya. Jadi eh, jadi peta kendali di sini akan bermanfaat untuk menginspeksi proses. Jadi makanya di sini ada beberapa observasi ya, mana setiap observasi di sini ada beberapa ukuran sampel. Jadi sebagai contoh begini, kita melakukan uh, subgroup, subgroup ini sama dengan observasi, sama dengan observasi. Jadi ada grup 1, grup 2, grup 3, nah ya. Nah ini sebanyak 25 kali grup atau observasi 25 kali. Nah, di mana untuk masing-masing grup observasi itu ada 50 sampel. Ya, dibuat sama ya, 50 sampel. Ya. Oke, nah, kemudian kita cek 50 sampel untuk grup pertama misalnya. Oh, ada cacat 4. Cacatnya banyaknya produk cacat 4. Jadi misalnya dari 50 produk itu kita cek produk 1 tidak cacat, produk 2 tidak cacat. Nah, dan seterusnya ya, misalnya produk kelima baru ketemu cacat pertama, ya kan? Terus kemudian dicek lagi produk ke-10 misalnya cacat kedua, dan seterusnya sehingga ditemukan pada observasi grup pertama dari 50 ini ada 4 cacat. Nah, kita tulis 4. Kemudian observasi yang kedua, grup yang kedua, ditemukan 2 cacat, ya. Oke, nah, proporsinya di sini adalah berapa? Ya, 4 dibagi 50, ya kan? 4 dibagi 50. Sekian proporsi cacatnya untuk grup pertama. Gitu.
dan seterusnya sampai kepada grup ke-25 ya, grup ke-25 gitu. Oke. Nah, coba kita hitung manual ya. Jadi pertama nanti kita akan coba menggunakan manual dulu dengan Excel. Kemudian nanti kita akan coba dengan menggunakan Minitab, software Minitab. Nah, ini kita P ya. Jadi contoh datanya ini nanti silakan saya sharekan juga. Jadi kita bagi ya. Dari 50 observasi kita cek ada 4 cacat. Nah, dibagi. Nah, begini ya. Ini proporsi cacatnya untuk masing-masing observasi atau grup ya. Nah, kemudian kita total cacatnya. Kita dapat total cacat sebanyak 1,76. Kemudian kita cari nilai center line-nya ya. Jadi tengahnya ya, di tengah dari cacat. Artinya di sini kan rata-rata. Nah, rata-rata di sini berarti rata-rata dari cacat ini sebenarnya line ya. Atau ini dibagi dengan 25 ya. Line itu rata-rata. Center line itu titik tengah. Oke, nah, kemudian kita hitung batas atas UCL ya, upper center line. Center line tadi rumusnya adalah ini. Rumusnya ini ya, misalnya saya ini ya. Jadi rumusnya di sini sama dengan yang batas atas. Nilai P di sini berarti nilai center line. Ya, center line ini adalah nilai P. Ya. Kemudian ditambah 3 kali, nah ini akar ya. Akar ini bahasanya begini, SQT ya. Kurung ya. Nah, P-nya adalah atas di sini, kita sorot aja. Dikali 1 minus P. Oke. Ya. Kalau perhitungan seperti ini, nah ini jangan keliru. Nah, ini ya. Kurung-kurungnya juga jangan lupa. Oke, kemudian karena SQRT kemudian dibagi dengan jumlah N-nya. N-nya ada berapa? N-nya ada 25 ya. 25 observasi tadi. Oke. Kurung tutup untuk SQRT di sini ya. Ini. Sorry. Di sini untuk N-nya adalah sebesar 50 ya, bukan jumlah data karena kita sudah bicara per masing-masing data ya. Jadi N-nya di sini adalah jumlah data setiap grup, setiap observasi, setiap observasi, setiap observasi. Kenapa? Karena ini kita berbicara, kita mau membandingkan setiap data di sini, setiap data di sini apakah berada pada batas kendali, gitu ya. Oke ya, ya ini ada SQRT.
ini di ya. Jadi nilai rata-rata ini ditambah 3 sama saja, kemudian SGRT proporsi, terus dikali 1 minus proporsi ini ya. Oke. Oke ya. Jadi hati-hati dengan kurung ya. Jadi kurung ini menunjukkan mana yang didahulukan dan mana yang tidak gitu. Jadi dalam Excel itu membantu sekali, tetapi apabila dengan rumus yang panjang, maka kita hati-hati dengan kurungnya, gitu ya. Jadi dalam perhitungannya begitu. Nah, biasanya yang didahulukan di sini adalah misalnya perkalian ya. Perkalian di sini didahulukan dibandingkan dengan pertambahan. Misalnya ini kita kurung di sini akan lebih memahami ya. Oke ya. Tadi yang membuat ini adalah eh, di sini kurungnya di sini tadi menunjukkan di sini dulu atau di sini dulu. Jadi hati-hati dengan tanda kurung, buka kurung, eh, kurung buka sama kurung tutup. Nah ini bisa kita ini supaya tidak bergerak, kita bisa copy gitu, maka nilai yang kita butuhkan kita kunci. Nah, di sini ya nilai center line-nya atau rata-ratanya kita kunci. Oke, nah ini bisa kita copy ke bawah. Nah, kita tinggal ganti nilai plus dengan nilai minus karena batas bawah. Balik ya ini. Oke, gitu ya. Ya, kita dapat suatu informasi penting dalam membuat peta kendali U, yakni pertama nilai center line. Nilai center line di sini adalah nilai P proporsi rata-ratanya ya. Kemudian nilai batas atas ini batas atas, ini batas gitu. Oke, nah, karena dia minus maka batas bawah ini adalah 0 gitu ya. Paling bawah adalah 0. Bagaimana kita membuat grafiknya? Ini sudah ada ya sebenarnya ya. Oke, misalnya di sini ya insert, kemudian cari grafik garis ya. Nah, misalnya ada yang tanpa titik ya. Ini bisa. Ini saya menggunakan tanpa titik. Menggunakan titik. Oke. Kemudian klik kanan, select data. Oke. Nah, kita di sini misalnya mau menambahkan series datanya ya. Nah, datanya gitu ya. Oke. Datanya sini ya proporsi gitu ya. Oke. Nah, kemudian nilai value values-nya adalah di bawahnya sini otomatis ya. Bawahnya sini. Ini values-nya. Sampai 25 grup atau observasi. Oke ya. Sudah jadi ini. Nah, di sini misalnya apa sumbu X ini sumbu X ya. Ini kan sumbu Y berarti. Jadi nilainya di sini, sumbu X-nya di sini. Kalau misalnya ini adalah bentuknya hari atau tanggal boleh ya diperbaiki. Karena kita ini adalah 25 observasi ya, kita biarkan saja seperti ini. Ya, seperti ini ya. Nah, ini tampilannya. Atau peta P boleh ya.
ini boleh bisa diedit ya, proporsi cacat atau peta. Edit, peta. Nah, ini kemudian kalau menampilkan batas atas, batas bawah ya kita secara manual ya. Misalnya di sini 0,178 atau kita buat 0,18 ya. 0,18 ya kita buat garis begitu. 0,18 lebih di sini ya. 0,18. Ini batas atas ya. Karena tadi batas bawahnya minus, maka batas bawahnya ada di sini, di 0 di sini. Kita taruh di sini. Ya. Nah, kita lihat di sini ada yang di atas batas atas kendali. Artinya apa? Di sini menunjukkan ada yang di luar kendali, tak terkendali. Nah, itu observasi ke 18. Ini 18 ya. Ini ya. Nah, artinya apa? Di sini dalam membuat peta kendali kita ingin mengetahui pertama, kenapa tidak terkendali. Ini penting. Jadi mencari tahu penyebab suatu observasi, hasil observasi ya tidak terkendali. Berada di luar batas kendali artinya tidak terkendali. Ini kenapa? Nah, ini bisa ditelusuri kenapa penyebabnya. Apakah faktor manusia, apakah faktor mesin, faktor metode, atau lainnya. Nah, ini konsep penyebab tidak terkendali atau variasi pada pertemuan kemarin ya sudah kita bahas ya. Jadi coba di apa buka. Nah, di sini penyebabnya kenapa? Ini harus dicari tahu. Itu hasil pertama yang bisa kita dapatkan di sini. Yang kedua, nah, tentunya dalam membuat peta kendali ya, untuk menyimpulkan maka yang tidak terkendali ini kita hilangkan supaya kita mendapatkan suatu informasi peta kendali yang memang isinya terkendali. Supaya apa? Supaya dalam mengambil keputusan selanjutnya itu berdasarkan kondisi yang terkendali. Nah, ini tadi sini. Sehingga selanjutnya nilai dari yang 18, observasi 18 dihilangkan gitu ya. Dihilangkan sehingga nanti tinggal 24 observasi. Nah, nanti silakan dihitung lagi ya. Ya, nanti silakan dihitung lagi. Silakan dihitung. Ya. Setelah observasi 18 nanti akan ketemu batas UCL, batas LCL sama center line yang baru. Nah, kemudian nanti setelah dihitung, kemudian buat peta kendalinya ya, buat peta kendalinya. Buat peta kendalinya yang baru. Nah, ini kalau menggunakan Excel ya, manual. Coba kita akan gunakan dengan menggunakan Minitab ya. Ini datanya sama ya, datanya sama, peta kendali yang peta P ya. Nah, ini ada, jadi cara menuliskan datanya pada Minitab untuk peta P kita hanya memasukkan jumlah cacat begitu seperti ini ya. Jadi ada 25 observasi atau grup ya. Nah, untuk mendapatkan nilai ini kan tentunya kita harus seperti ini ya. Jadi langkah awalnya ya dari setiap observasi grup 1, observasi 1 kita ambil sampelnya, contohnya di sini 50 ya. Kemudian kita cek dapatkan 4 cacat kan begitu. Nah,
dalam Minitab ini yang kita masukkan ya. Kita masukkan di sini. Nah, ini ya. Oke, selanjutnya kita masuk di sini start, control chart. Nah, sini ya, atribut chart. Ya, kemudian ada P di sini. Klik ya. Di sini awalnya kosong ya. Silakan masukkan di sini P. Boleh klik 2 kali atau select. Oke ya. Kemudian di sini harus kita tuliskan subgroup size. Nah, artinya tadi setiap observasi atau setiap grup di sini ya, itu berapa jumlah datanya, begitu maksudnya begitu. Nah, ini adalah 50. Oke, ini ya yang poin pentingnya di sini. Kalau masalah skill ini masalah gambar ya, berapa skalanya silakan diatur. Label juga ini misalnya judulnya apa, silakan dituliskan. Nah, ini juga multiple variabel, misalnya variabelnya lebih dari satu. Untuk saat ini kita yang sederhana dulu ya. Nah, ini sudah cukup. Misalnya di sini proporsinya ditentukan dari misalnya tadi ya center line atau rata-rata proporsinya. Kalau pada kasus kita ini tidak ada informasi atau anjuran atau masukan dari pabrik perusahaan misalnya, maka kita mengikuti proporsi yang dihitung dari data ini. Tetapi kalau misalnya proporsi cacat ditentukan dari perusahaan, misalnya berapa persen gitu ya, maka ini kita tuliskan di sini center line-nya gitu. Ya. Oke, kan pentingnya di sini. Ya. Jadi, nah ini nilai-nilainya kalau misalnya ada ketentuan yang apa ingin dibuat gitu. Nah, ini center line value kalau misalnya mau ditampilkan ya. Oke, center line value, control limit tadi ya, UCL, LCL ya. Nah, ini nilai. Jadi nilainya itu mau ditampilkan di tampilan di sini nanti. Ya. Tapi nilai ini sebenarnya nanti ditampilkan pada grafiknya, sudah ditampilkan pada grafiknya. Oke, makanya mungkin ini menurut saya kalau ingin ditampilkan di sini silahkan diklik ya. Tapi saya tidak, saya mau lihat dari grafiknya saja cukup. Selanjutnya klik OK. Ya ini ya dari tampilan grafik. Nah di sini langsung nampak ya dari 25 grup atau subgrup ya observasi. Nah di sini pada kita lihat di sini simpul sampel 18 dia di atas batas kendali. Nah ya kan. Nah, kemudian nilai UCL-nya 0,178 sama ya dengan hitungan manual kita 0,178 ya. Nah, untuk center line-nya proporsi rata-ratanya 0,07 sama 0,07. Batas bawahnya di sini dituliskan 0 ya karena batas bawah untuk ini 0. Kalau hitungan aslinya adalah minus. Begitu. Tapi kalau di sini memang 0, batas bawahnya 0. Oke, nah kita sudah dapat informasi ini. Nah, ini sebenarnya yang mau kita ambil, misalnya kita ambil untuk monitoring proses dari produk cacat, jadi proporsi cacatnya. Jadi ini bisa kita apa ya? Kita dokumentasikan secara proses. Ya, oh ya ini ada yang di luar batas kendali. Ini pada observasi atau grup ke subgrup ke-18. Kenapa? Gitu kan. Nah, ini bisa dicari tahu kenapa. Oke, nah, kemudian langkah selanjutnya karena ini masih ada yang belum terkendali, kita ingin mengetahui suatu peta kendali yang mana menginformasikan kondisi terkendali gitu. Nah, maka yang ke-18 ini kita hilangkan. Datanya kita hilangkan sehingga dapat suatu variabel P2 ini, P2. Langkahnya sama ya. Oke,
cat, atribut cat, peta P ya. Oke, peta P. Nah, ini kita ganti dengan P ini ya. Klik 2 kali. Subgroupnya sama ya. Oke, coba misalnya saya mau tampilkan historinya ya. Interline ya. Nah, misalnya begini ya. Jadi misalnya ini yang mau saya tampilkan di sini. Coba jadi semuanya. Oke. Nah, P2. Ini mungkin ini tidak perlu ya. Pijat error cannot store state without. Oh ya ya. Jadi hapus ya biar tidak, ini kita hapus dulu aja. Jadi kembali lagi. State-nya nggak usah ya. State-nya nggak usah. Gitu ya. Oke. Nah ini ya hasilnya ya. Ini hasilnya. Jadi setelah P2 setelah data dihilangkan untuk yang di luar batas kendali. Data yang terbaru, hasil yang terbaru. Ya, ini tadi output yang mau kita tampilkan di sini. Sebenarnya ini sudah kita dapatkan ya, center line dari sini ini. Jadi gambar ini. Maksud saya kalau misalnya di sini sudah ada informasinya di sini supaya tidak penuh-penuh gitu kan, maka tidak perlu gitu kan, sudah ada di sini. Oke, baik. Jadi ini nanti silakan dicoba ya, untuk menggunakan baik itu dengan Excel maupun dengan Minitab ya. Tipsnya jangan takut untuk salah dan error kayak tadi gitu kan. Nah, kalau misalnya ada salah dan error nanti eh, dicoba terus gitu kan. Ada informasinya errornya di mana dan apa yang harus dilakukan biasanya ada. Nah, itu nanti akan kita dapatkan solusi. Ini ya, jadi poin pentingnya untuk peta kendali P. Jadi kita ingin menampilkan peta kendali dari data kualitas yang sifatnya atau isinya proporsi atau prosentase ya. Selanjutnya peta kendali untuk peta C, peta C ya. Nah, peta C. Setelah ini kita C ya. Ini peta P tadi, peta C. Oh ya, untuk peta NP, saya ingat ya, sini peta NP, ini sebenarnya sama, peta NP. Ya, NP di sini adalah sebenarnya sama dengan peta P. Nah, cuma di sini kalau P ini menunjukkan prosentase. Ya, di sini. Artinya, rata-rata cacat di sini, titik tengahnya ya, adalah 0,065. Ini prosentase ya. Artinya di sini ya 6,5% cacat. Apa? Dari jumlah setiap 50 gitu kan, setiap 50 data sampel itu 6,5% cacat begitu. Ini prosentase. Nah, kalau peta NP adalah jumlah gitu. Nah, sama sebenarnya isinya. Ini menunjukkan jumlah, artinya kita cek ya. Ini misalnya kita rubah ke tadi ya jumlah. Nah, ini sama peta C dengan NP, artinya 6,5% di sini adalah setara dengan 3,25 unit atau produk. Kalau misalnya diceknya adalah produk. Jadi peta MP ini adalah jumlah produk
atau unitnya ya. Kalau P ini prosentasenya gitu. Nah, kalau persentase ini kan mewakili keseluruhan begitu kan. Kalau mau unit ya silakan dibuat peta N ya. Jadi misalnya ini 16,9% ya, ini setara 8,5 unit atau 9 unit begitu ya. Ya. Oke, selanjutnya peta C. Nah, peta C di sini untuk mengendalikan data kualitas atau membuat peta kendali data kualitas cacat dalam bentuk unit. Kalau kalau misalnya peta P tadi proporsi. Kalau peta C di sini suatu produk dikatakan cacat atau defect ya jika produk tersebut tidak memenuhi syarat atau syarat tertentu. Setiap kekurangan disebut defect. Setiap produk yang cacat bisa saja terdapat lebih dari satu defect. Nah, peta C di sini misalnya satu produk. Nah, ini mau dicek ada beberapa defect yang menjadi acuan, misalnya yang tidak sesuai. Misalnya ya, pertama dari sisi warna ya. Nah, kedua, misalnya dari sisi bentuk ya. Misalnya yang ketiga dari sisi berat misalnya ya, gitu. Nah, di sini defect. Defect artinya dalam satu produk itu defect atau ketidaksesuaiannya ada berapa macam, berapa jumlahnya. Nah, ini kalau seperti ini kondisi data kualitasnya, maka kita gunakan peta kendali. Nah, di sini ya, yang diperhatikan banyaknya cacat, bukan jumlah produk yang cacat. Jadi di sini banyaknya cacat pada suatu produk, pada satu produk. Satu, misalnya 3, ya. Produk 2, misalnya produk 2, yang banyak cacat berapa? Misalnya 5. Ya, nah, apabila seperti ini gunakan peta C. Langkahnya ya pertama tentunya kita gunakan subgroup ya. Semakin banyak semakin bagus. Kemudian di dalam subgroup itu kita hitung catatnya gitu. Ya, kemudian kita hitung nilai C-nya gitu ya. Nah, kemudian kita hitung nilai C itu nilai centernya atau center line ya atau rata-ratanya ya. Kemudian kita hitung batas bawah LCL, batas atas upper ya, center line ya. Kemudian tentunya kita gambarkan grafiknya. Sebagai contoh ya, misalnya di sini ini asuransi ya, asuransi dalam 1 bulan dia mau membuat peta kendali terkait dengan kecelakaan, jumlah kecelakaan gitu ya. Nah, misalnya hari pertama, hari kedua, hari ketiga datanya ini ya. Jadi ini adalah peta C. Kenapa peta C? Misalnya anggap saja ini produknya itu dalam 1 hari begitu kan. Dalam 1 hari itu berapa kali terjadi kecelakaan ya. Nah, begitu. Saja ini kalau misalnya ini sesuai dengan produk ya, barang ya. Misalnya barang satu, produk satu ya, unit satu itu cacatnya ada berapa macam. Produk dua ada berapa macam dan seterusnya ya. Nah, kalau pada contoh ini adalah terkait dengan kecelakaan dalam 1 hari. 1 hari berapa? Hari ketiga berapa? Dan seterusnya. Nah, ini kita cek dengan menggunakan Excel dulu manual ya. Nah, ini ya datanya. Nah, pertama kita cari rata-ratanya. Jadi kalau kita mau belajar pertama, nah kita buat rata-ratanya dulu ya. Jadi center line-nya, rata-rata cacatnya, rata-rata kecelakaan dalam 1 hari 2,167. Oke, ini dari mana? Ini adalah rata-rata dari sini. Ya, rata-rata dari sini.
Nah, ini ya rata-ratanya. Rata-rata per hari adanya kecelakaan sekian. Oke, kemudian kita menghitung eh, nilai ini ya, C-nya ya. Jadi kita deviasi. Ya. Oke. Jadi ini lebih sederhana ya. Jadi sebenarnya langsung saja ini masih sama. Jadi C ya, C ini ya maksudnya, C ini ya. C ya. Ini ditambah dengan 3 kali ini diakarkan. Nah, ini sebenarnya. Jadi hitungnya begini ya. 3 ini ya rata-rata ini adalah C ditambah 3 kali SQRT ya dari ini gitu. Sama ini rata-ratanya atau C ya dikurangi 3 kali rata-rata SQRT ya dari C. Ya, kita dapatkan nilai center line di sini rata-ratanya ya, rata-ratanya atau C boleh di sini C begitu. Nah, ini kita C rata-rata ya, rata-rata ini. Nah, sehingga kita bisa buat peta kendalinya untuk peta C ya. Data ini series name ini nama ya, misalnya ini ya. Nah, datanya ini ini adalah tadi ya, misalnya ini tambah C misalnya begitu ya, C untuk misalnya begini. Nah, ini maka ini akan berubah ya. Ya, sama kemudian UCL LCL-nya UCL-nya sekitar 6,5 6,6 6,6 anggap aja di sini. Nah, LCL-nya minus. Nah, ini berarti 0 ya di sini. Artinya semua berada pada batas kendali ya. Artinya kecelakaan yang terjadi di selama 1 bulan di ini ya, waktu tertentu 1 bulan ya, bahwa menunjukkan suatu kejadian yang terkendali ya. Artinya apa? Wajar, maksudnya itu tidak menunjukkan suatu yang tidak wajar. Kalau terkendali itu artinya wajar. Nah, apabila ada misalnya pada hari tertentu itu yang di luar batas kendali, nah, di sini menunjukkan ketidakwajaran. Kenapa? Ya. Nah, pada kondisi seperti ini bisa disimpulkan pada bulan ini, bulan itu ya, itu menunjukkan kondisi yang wajar. Karena kendali maka kejadian kecelakaan menunjukkan kondisi
proses yang wajar. Artinya tidak ada yang tidak ada yang tidak normal begitu ya, wajar. Artinya memang kejadian seperti itu. Ini peta C. Jadi peta C itu tujuannya untuk membuat peta kendali dengan data kualitasnya adalah jumlah cacat ya, jumlah cacat dalam satu unit, dalam satu produk, satu unit ya. Jadi ini kalau dalam hari berapa kecelakaannya. Misalnya kalau produk tadi ya, misalnya kalau produk buku, misalnya produk buku atau elektronik lah tadi ya, bentuknya, warnanya, beratnya, apakah terjadi kecelakaan, apakah terjadi cacatan atau defect, maka gunakan peta C. Dengan menggunakan Minitab ya, langsung saja di start ya, control chart. Nah ini ya peta C. Nah, sederhana, cari data yang menggunakan peta C ini ya, peta C ya. Oke, ini sama, tidak ada isian lainnya, langsung oke. Ya, nah ini ya. Jadi kita mendapatkan batas bawah 0, batas atas 6,5, center line atau rata-rata 2,16. Ini ya. Ya, jadi kalau center line yang low itu pasti untuk di suatu graf Minitab itu 0 pasti. Jadi dia dibuat memang batasnya 0. Kalau minus memang tidak logis ya. Kalau hitung-hitungan secara manual menunjukkan minus, tetapi di dalam gambar grafik Minitab itu menunjukkan paling bawah 0. Nah, di sini artinya apa? Ini peta C ya, artinya dalam satu hari, ini contohkan kecelakaan dalam satu hari, itu rata-rata 2 kecelakaan. Sedikit ya di sini, kita bulatkan ke bawah ya 2. Nah, batas atasnya itu maksimal 6,6, artinya 7 lah. Kalau dalam satu hari lebih dari 7, maka ya itu tidak boleh, itu artinya tidak normal. Ada apa kalau misalnya lebih dari itu. Nah, jadi tujuan dari peta kendali, kita buat peta kendali di sini kita bisa apa memberikan masukan begitu kan. Misalnya saya copy, memberikan masukan. Jadi terkendali di sini. Ini masukannya, misalnya masukan dari peta kendali ini, terkendali apabila dalam satu hari maksimal 6 lah ya, 6 ya, atau 7, ini 6,6 ya, 7 dan kecelakaan ya, harapannya tidak ada kecelakaan ya. Jadi tapi ini memberikan informasi bahwa kondisinya terkendali dalam satu hari itu maksimal ada 7 kecelakaan. Apabila lebih maka ini tidak terkendali atau bahasanya tidak normal. Kenapa begitu? Ya. Nah, ini yang perlu jadi masukan penting. Apakah di situ ada unsur jalannya yang rusak, ataukah ada bencana dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita masuk di peta kendali U. Peta kendali U di sini relatif sama dengan peta kendali C. Bedanya kalau pada peta kendali U, spesifikasi tempat dan waktu yang dipergunakan tidak harus selalu sama. Nah, ya, yang membedakan dengan peta kendali C adalah besarnya unit inspeksi perlu diidentifikasi. Ya, jadi kalau peta kendali C itu
satuannya kan sama. Misalnya tadi 1 hari ya, 1 hari gitu ya. Nah, atau produk satu eh, cacatnya ada macamnya yang harus dicek itu misalnya ada 5 macam gitu ya. Nah, kalau peta kendali U di sini boleh tidak sama. Ya, kapan kita menggunakan C sama U? Ya kan berbeda tema atau konteks dari data kualitasnya. Itu yang harus kita lihat, harus kita pahami gitu. Nah, dalam membuatnya sama ya. Jadi pertama kita harus membuat rata-rata dari nilai center line-nya, kemudian batas atas, upper, batas bawah ya. Langsung ke contoh ya. Sebagai contoh ya, misalnya di sini ada perusahaan baja. Baja itu produksinya berupa lembaran ya, lembaran. Jadi lembaran yang nantinya digulung, gitu kan, digulung, digulung. Nah, di sini setiap gulungan mau dicek. Nah, ini ada 25 gulungan. Ada 25 gulungan yang mau dicek. Nah, untuk setiap gulungan itu dicek karena kan banyak ya, maka panjangnya yang mau diperiksa itu 100 meter persegi dan baja. Jadi di sini mau mengecek subgrupnya itu ada 25 gulungan baja. Nah, di masing-masing subgrup itu atau bajanya itu gulungannya itu hanya 100 meter saja yang dicek ya, 100 meter. Oke ya, ini ya. Ya mungkin mudah-mudahan bisa dipahami ya bedanya antara peta U dengan peta C ya. Peta U dengan peta C. U di sini sebenarnya adalah uniform ya, uniform. Kalau kalau saya mau mengasosiasikan C itu uniform. Jadi misalnya di dalam 100 meter persegi baja, ini observasi pertama berarti gulungan pertama ya, gulungan pertama, gulungan kedua sampai 25, gulungan ke 25. Nah, itu masing-masing diambil 100 meter ya, kemudian dicek cacatnya itu ada berapa. Nah, di sini cacat, kita menentukan cacat itu kan tidak sesuai dengan spesifikasi ya atau menyimpang. Misalnya spesifikasinya ada berapa? Misalnya ada ini sampai 16 ya. Misalnya ada 20 misalnya. Ada 20 spesifikasi baja ya. Kalau menyimpang dari 20 itu maka dinyatakan cacat atau defect. Nah, di sini ternyata untuk gulungan pertama 5 cacat. Gitu ya. Ini kita gunakan peta U. Peta U. Kalau yang contoh peta C, ini kalau peta C di sini tadi ya dalam 1 hari, hari kedua, hari ketiga, hari keempat begitu. Nah, ini semacam waktu ya. Jadi tidak ini bergantung ke waktu gitu kan. Kalau peta U ini tidak menspesifikasikan tempat dan waktu. Begitu. Peta U. Nah, itu bedanya yang penting. Jadi kalau peta C di sini menspesifikasikan waktu, waktu hari pertama, kedua, ketiga, dan tempat. Nah, misalnya ini misalnya tempatnya di mana? Di Kabupaten A ya, atau mungkin di tempat jalan tertentu gitu kan. Nah, maka kita gunakan peta C. Kalau peta U itu tidak menspesifikasikan tempat dan waktu. Nah, contohnya ini. Misalnya tadi ini ada mau ngecek baja ya, ada 25 gulungan baja yang kita mau cek. Dimana dari gulungan itu kan panjang ya. Nah, kita ambil aja yang 100 meter persegi. Kita cek
jumlah cacatnya berapa ya, yang tidak sesuai dengan spesifikasinya ada berapa. Datanya kita dapatkan ya seperti ini. Kalau misalnya kita hitung manual ya dengan Excel, ini adalah jumlahnya. Jadi kalau kita buat rumus ya di sini rumusnya. Nah ini ya, ya. Jadi ini ada sedikit perbedaan. Kenapa? Karena di sini agak salah, hitungannya agak salah di sini. Ini yang agak salah hitungan tulisannya. Jadi pertama kita cari center line. Ini center line ya. Center line. Oke. Kemudian kita cari uniformnya. Uniform di sini artinya U-nya, rata-rata U-nya. Ini center line-nya di sini ya. Ini rata-rata setiap ini ya. Nah, ini bagi dengan 25. Jadi dari keseluruhan rata-rata cacatnya untuk setiap gulungan di sini kita bagi lagi dengan 25 ya. Nah, di sini artinya ada center line U gitu. Nah, kemudian nilai UCL di sini adalah U ditambah dengan 3S. Ini adalah standar deviasi. Nah, S-nya di sini akar dari center line U di sini dibagi 25 ya, ketemu ya. Nanti kalau mau ngitung silakan dicoba ada sebelahnya gitu ya untuk belajar. Oke, bawahnya sekian ya. Sehingga kalau mau kita buat peta kendalinya sama ya. Jadi kita bisa masuk insert di sini ya tadi itu sama tinggal di ini. Nah, di sini nampak ya bahwa ada di luar batas kendali. Artinya di sini misalnya pada observasi ke mana ke berapa aja? Ke 9. Ini 1 2 3 4 observasi. Observasi itu menunjukkan di luar batas kendali. Meskipun di sini batas atas ya, maka ini ada yang batas bawah juga. Batas bawah ini juga menunjukkan. Artinya kalau batas atas ini menunjukkan kecacatan yang banyak ya. Jadi misalnya di sini pada observasi ke-9, artinya gulungan ke-9 sama ke-10 misalnya ya ini. Nah, ini jumlah cacatnya banyak. Kenapa? Ya. Nah, artinya kalau terlalu banyak di sini proses produksinya ini menunjukkan tidak terkendali ya dan perlu diperbaiki gitu. Kemudian di bawah batas bawah ini menunjukkan kalau sedikit artinya kan ada kita belum bisa mengambil kesimpulan dari kondisi yang tidak terkendali seperti ini. Maka yang untuk mendapatkan kesimpulan batas terkendali itu pada nilai bawah berapa, atas berapa, terus nilai tengah berapa, maka ya kita buang dulu yang tidak terkendali di sini. Kita buang. Sehingga kita akan mendapatkan suatu peta kendali yang terkendali gitu. Ya. Ini manualnya. Coba kita gunakan yang menggunakan Minitab ya. Masuk kemudian masuk di peta U ya. Nah, ini kita masukkan peta U-nya di sini ya. Nah, subgrup di sini tadi kan jumlahnya ada 25 gulungan ya. 25 observasi kita tuliskan 25 sini ya, boleh ya. Oke, 25, oke. Ya, ini ya. Nah, kita lihat di sini. Ini batas ini data ini data lama ya. Ini bukan ini. Ini
atas, oh bukan ini peta U kita buat ya, salah tadi berarti ya. Nah, kalau misalnya kita mau buat ya, oke kita buat aja ini select data. Nah, misalnya ini ya, jumlah cacat, oke itu ya. Oke ya, jadi akan lebih enak kita gunakan ini aja ya. Oke, memang software itu membantu ya. Ini menunjukkan batas terkendali ya, sorry ya. Jadi bukan apa peta U tadi ya. Ini kalau mau menggambar ya, jadi peta U ini ada satu lagi ya. Berarti ini kita bagi dengan eh, nah, seperti ini. Nah, nanti ini kita plotkan ya. Kita plotkan. Ini kita ini ya. Jadi menunjukkan peta U-nya nih. Nih, bawahnya 0 ya, batas atasnya 0,64. Ini ya, kita tuliskan begini 0,65 ya, hampir mirip sini ya. Oke. Batas bawahnya ini ya. Batas bawah. Oke, menunjukkan terkendali ya. Jadi menunjukkan terkendali. Nah, nilai tengahnya 0,31. 0,31. Underline ya. Jadi kita perlu ini punya ya. Jadi uniformnya ya. Ini kita bagi untuk setiap universe ini dalam berapa subgroup, berapa gulungan kan 25 ya. Seperti ini. Manualnya seperti ini, untuk menggunakan software Minitab seperti ini. Ya, jadi ini bisa kita apa, pakai untuk monitoring ya proses pengendalian kualitas dengan menggunakan peta U. Peta U di sini hampir sama dengan peta C, tetapi untuk kualitas yang tidak bergantung kepada waktu atau time series ya, waktu hari pertama, hari kedua dan seterusnya, atau tanggal 1, tanggal 2 dan seterusnya, tidak bergantung kepada itu, juga tidak bergantung kepada tempat. Contohnya ya ini. Jadi mau menginfeksi baja misalnya, cacatnya ada berapa? Oke. Nah, ini khusus misalnya ya, kalau mau menginterpretasikan hasilnya, ini ada satu yang berada di batas atas. Artinya ada satu apa grup atau gulungan ya pada data ke-9 misalnya ini cacatnya itu di atas batas atas. Nah, ini kenapa? Gitu. Kalau misalnya mau memperbaiki boleh dihilangkan datanya di sini ya. Kemudian dilakukan pembuatan peta kendali U yang baru ya, ya. Buat
latihan hilangkan yang berada di buat baru peta kendali kendali U. Nanti silakan dicoba. Nah, jadi poin penting dari peta pengendalian kualitas statistik dengan menggunakan peta kendali atau kontrol chart adalah kita mengetahui bisa memonitoring proses dari kualitas itu. Dan kemudian kita bisa memperbaiki dan mencari penyebabnya lebih lanjut. Jadi ini bisa digunakan sebagai tahapan monitoring ya, dan mencari tahu penyebab dari kualitasnya itu di luar kendali. Nah, kemudian kalau misalnya sudah masuk pada terkendali kualitasnya, maka itu bisa menjadi acuan untuk menjaga kualitas agar terkendali gitu. Dan apabila ada spek atau aturan ketentuan dari pabrik, maka ya acuannya adalah nilai acuan dari pabrik kualitasnya. Angka acuannya bisa dimasukkan di sini yang saya sebutkan tadi, misalnya ini nilai acuannya ya, misalnya ya di sini. Nah, sini optionnya nilai minnya berapa, nilai acuannya, ya kan, parameternya yang ditentukan oleh pabrik. Misalnya cacatnya berapa, ya kan. Oke, baik, mungkin ini ya yang perlu saya sampaikan. Saya akhiri dulu ya. Insya Allah kita akan ketemu di mata kuliah lainnya. Oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.